BNPB modifikasi cuaca 5 hari untuk tangani banjir Jabodetabek. Bukan tanggul jebol, Wakil Menteri Pekerjaan Umum beberkan penyebab banjir Jabodetabek. Bekasi banjir, ratusan pemotor diizinkan lewat tol gabus dikawal PJR. Nikita Mirzani ditahan terkait kasus pemerasan. Terungkap Kapolres Ngada yang ditangkap Mabes Polri positif narkoba. Menakar pastikan kurator komitmen bayar THR dan pesangon karyawan Sritex korban PHK. Presiden Prabowo akan umumkan THR ASN. Libur sekolah Lebaran maju jadi 21 Maret. Bersama saya Muhammad Skardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan modifikasi cuaca digelar untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh aktivitas cuaca, khususnya banjir di wilayah Jabodetabek. Modifikasi cuaca dilakukan sejak Selasa hingga 8 Maret mengingat prediksi curah hujan masih cukup tinggi. BMKG sebelumnya memperkirakan wilayah Jabodetabek berpotensi terjadi curah hujan tinggi hingga pertengahan Maret 2025. BNPB akan mengurangi intensitas hujan dengan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan di sekitar Jawa Barat. Operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan menggunakan pesawat Cessna Caravan 208B dengan nomor registrasi PKSNP. Pesawat ini menyemai bahan baku berupa garam NaCl di awan yang diharapkan dapat menekan curah hujan di daratan Jabodetabek. Penyemaian dari ketinggian 8.000 hingga 11.000 kaki dilakukan selama 3 kali masing-masing 1 ton NaCl. Pertama dimulai pukul 15 hingga 17, sesi kedua pukul 17.30 hingga 19.30, dan ketiga pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Operasi modifikasi cuaca digelar BNPB bersama lintas instansi yang diharapkan bisa mengalihkan potensi hujan di wilayah Jabodetabek yang terdampak banjir ke area yang lebih aman. Operasi ini juga diharapkan dapat menurunkan intensitas hujan dan dampak bencana yang lebih besar. Sementara PLH Kepala Pelaksana sekaligus Sekretaris BPBD DKI Jakarta Maruli Sijabat menuturkan pelaksanaan modifikasi cuaca di wilayah Jakarta yang memasuki siaga 2 akan berkoordinasi dengan BNPB. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti buka suara mengenai penyebab banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Diana di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan biang kerok banjir bukan akibat tanggul jebol, melainkan intensitas curah hujan yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan debit air di aliran sungai meningkat sejak Senin 3 Maret lalu dan meluap. Wamen PU mengatakan Kementerian PU akan mengeruk sedimentasi sungai-sungai di sekitar Bekasi yang meluap dan menyebabkan banjir. Namun dia belum memastikan kapan pengerukan dilakukan. Kementerian PU juga akan mengerahkan pompa penyedot air guna mengurangi banjir. Rencana ini masih menunggu banjir surut. Sementara itu, banjir yang mengepung sejumlah wilayah Jakarta sejak Senin kemarin berangsur surut. BPBD mencatat sebanyak 36 RT masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 200 cm atau 2 meter hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kapus Datin BPBD Provinsi DKI Jakarta M. Yohan merinci sebanyak 14 RT yang masih terendam berlokasi di Jakarta Timur, sedangkan 13 RT di Jakarta Selatan dan 9 RT di Jakarta Barat. Sebanyak 4.258 warga mengungsi akibat banjir yang tersebar di 25 lokasi. Adapun pengungsi terbanyak berada di wilayah Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan, dan Bidara Cina, Jakarta Timur. Momen langka terjadi saat banjir menerjang kawasan Bekasi dan sekitarnya. Para pemotor diizinkan melintas tol gabus ruas Cibitung, Tanjung Priok.
Kepala Induk Patroli Jalan Raya Cikampek Korlantas Polri AKP Sandi Titah Nugraha mengatakan tercatat ada 400 pemotor yang melintas tol Gabus. Mereka awalnya kebingungan lantaran kondisi jalan tergenang banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Rata-rata pemotor hendak bekerja di Jakarta dan terisolasi akibat jalur arteri yang masih terendam banjir. Sandi mengatakan pengendara roda 2 seharusnya tidak diperbolehkan memasuki kawasan tol. Namun karena situasi mendesak, mereka diizinkan melintas. Menurutnya ini demi kemanusiaan dalam membantu warga menghadapi bencana banjir di Bekasi. Sandi pun melakukan diskresi kepolisian dengan mengawal penuh seluruh pemotor melintasi tol Cibitung Tanjung Priuk untuk menjamin keselamatannya. Sekitar 400 pengendara sepeda motor akhirnya melintas lajur bahu luar ruas tol dengan sorak-sorai. Ini juga menjadi pengalaman baru bagi mereka yang jarang menikmati suasana tol. Diketahui banjir parah menerjang Bekasi dan sekitarnya sehingga aktivitas warga pun terganggu. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan terobosan agar banjir bisa segera surut dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Polda Metro Jaya menahan artis Nikita Mirzani bersama asistennya Mail Syahputra Selasa kemarin. Keduanya sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gledis. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengatakan penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik di Tres Cyber Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan gelar perkara kepada kedua tersangka. Nikita dan Mail ditahan selama 20 hari ke depan. Berdasarkan pantauan di Mapolda Metro Jaya Selasa kemarin, Nikita bersama asistennya terlihat keluar dari gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya dengan mengenakan rompi berwarna oranye. Nikita tampak berjalan seperti model dan melemparkan senyuman kepada para wartawan yang sudah menunggunya. Dia pun mengatakan tak ingin ambil pusing dan optimistis kasus yang menjeratnya kali ini bisa segera selesai. Nikita Mirzani sebelumnya dilaporkan oleh Reza Gledis, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024 terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, Reza Gledis mengaku mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Reza mengatakan kasus ini berawal dari Nikita Mirzani yang disebut menjelek-jelekan nama dan produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Merasa keberatan, dia pun mencoba menghubungi Nikita Mirzani lewat asistennya melalui WhatsApp untuk bersilaturahmi. Komunikasi terjadi pada 13 November 2024. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Reza mengaku diminta membayar 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut agar masalah tersebut tidak diungkap ke media sosial. Korban yang merasa terancam akhirnya mengirimkan uang secara bertahap senilai total 4 miliar rupiah kepada pihak Nikita Mirzani. Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja dinyatakan positif menggunakan narkoba. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan hasil itu diketahui berdasarkan pemeriksaan urin terhadap AKBP Fajar. Namun belum diketahui sejak kapan AKBP Fajar menggunakan narkoba. Kapolres Ngada ditangkap tim Divisi Propam Mabes Polri di Kupang Kamis kemarin. Hingga hari ini yang bersangkutan masih diperiksa Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta. Sejauh ini Polda NTT baru menerima hasil laporan terkait kasus narkoba. Sementara kasus lain terkait dugaan pencabulan anak di bawah umur masih dalam pengembangan. Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga sebelumnya juga mengatakan belum bisa menjelaskan detail kasus yang menjerat AKBP Fajar hingga ditangkap. Dia hanya menerima pemberitahuan bahwa AKBP Fajar ditangkap. Pasca penangkapan AKBP Fajar, Kapolda NTT telah menunjuk Wakapolres Ngada, Kompol Mei Charles Sitepu sebagai pelaksana tugas Kapolres untuk memimpin Polres Ngada sementara waktu. Para pekerja Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex yang telah di-PHK dipastikan akan mendapat pesangon dan tunjangan hari raya tahun ini. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly dalam konferensi pers di Gedung Kemenaker Jakarta.
Menurutnya, tim kurator yang ditunjuk Pengadilan Negeri Semarang berkomitmen untuk mencairkan pesangon dan THR bagi para pekerja Sritex meskipun status karyawan sudah mengalami PHK sejak 26 Februari 2025. Namun Menaker belum merinci lebih jauh terkait waktu pencairan THR dan pesangon pegawai Sritex. Sebab saat ini koordinasi antar Kemenaker dan kurator masih berjalan. Kemenaker juga mendorong pencairan jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerja para karyawan Sritex yang di-PHK. Perlindungan hak buruh ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025. Salah satu poin yang ditegaskan dalam Belaid tersebut adalah pekerja yang terkena PHK dapat menerima uang tunai sebesar 60% dari upah selama 6 bulan. Kemenaker akan fokus mengawal pencairan JHT dan JKP ini karena dibutuhkan oleh para pekerja yang baru terkena PHK. Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan langsung waktu pencairan tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur sipil negara. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa kemarin. Namun Sri Mulyani tidak menyebutkan kapan pastinya pengumuman. Dia hanya menyebutkan sedang menyiapkan dan segera selesai. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini enggan berkomentar ketika ditanya apakah THR akan cair 100% atau tidak. Sebelumnya Prabowo telah menyampaikan rencana tersebut meskipun rincian resminya masih menunggu pengumuman lebih lanjut dari pemerintah. Pemerintah menegaskan bahwa THR untuk ASN akan dicairkan bulan Maret ini. Sementara berdasarkan kebijakan dalam beberapa tahun terakhir, pencairan THR PNS umumnya dilakukan sekitar 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika merujuk pada surat keputusan bersama 3 menteri nomor 1017 tahun 2024, Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada tanggal 31 Maret hingga 1 April 2025. Dengan demikian, pencairan THR bagi ASN kemungkinan besar akan dilakukan pada pertengahan hingga akhir Maret atau sekitar tanggal 20 Maret 2025. Libur sekolah Idul Fitri 2025 bagi siswa dimajukan oleh pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti di Jakarta Selasa kemarin menjelaskan libur sekolah Lebaran akan dimulai pada 21 Maret dari sebelumnya yang ditetapkan pada 26 Maret. Menurut Abdul Mukti, perubahan jadwal itu dibahas usai Menpan RB Rini Widiantini dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengimbau ASN untuk work from anywhere atau WFA mulai 24 Maret 2025. Hasilnya, libur sekolah Lebaran yang awalnya disepakati dimulai dari Rabu 26 Maret hingga 8 April kini dimajukan menjadi 21 Maret hingga 8 April 2025. Sementara tanggal 6 hingga 20 Maret tetap jadwal belajar di sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan. Kemudian 21 hingga 28 Maret dan 2 hingga 8 April libur Idul Fitri bagi sekolah atau madrasah satuan pendidikan keagamaan. Abdul Mukti mengatakan libur sekolah Lebaran yang maju telah disepakati oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Perubahan jadwal libur ini tinggal menunggu tanda tangan surat edaran bersama 3 menteri. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat terpercaya.